Oke, tidak berlama-lama saya akan melanjutkan bahan saya dari PowerPoint. Ya. Oke, ini. Ya, sekali lagi ini bukan mau cari permusuhan, bukan mau membangkitkan kebencian, tapi mari kita bertumbuh bersama dalam kebenaran firman sebagai saudara-saudara seiman. Seiman, seperguruan, seperjuangan. Karena guru kita adalah sama juga guru agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kecuali guru kita berbeda. Kecuali salah satu guru kita ini bukan Tuhan Yesus, tapi Gondoruo. Nah, itu mungkin ya sudah tidak bisa ketemu ya kalau gurunya Gondoruo. Tapi kalau sama-sama gurunya benar-benar Tuhan Yesus, kita pasti akan makin mendekat. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, inilah tanda-tanda muridku, yaitu kamu akan saling mengasihi. Kalau tidak saling mengasihi, berarti salah satu mungkin Gondoruo. Ya, saya hanya intermezzo aja ya. Oke. Arminianisme vs Calvinisme. Saya sudah menjelaskan beberapa poin tentang pertentangan dua pendapat ini, ya, dan ada yang mengatakan bahwa sebaiknya dipersatukan kedua pendapat ini. Kalau saya mempersatukan ajaran sih, saya kira itu kurang tepat. Itu perspektif yang pasti salah. Ya, dua ajaran ini sebetulnya sudah pada hakikatnya tidak pernah bisa bersatu. Tapi kalau orang-orangnya bersatu, saya yakin bisa. Ya, dan ajarannya semuanya harus diperbarui kembali kepada Alkitab. Ya, reform itu selalu punya kerinduan diperbarui terus-menerus kembali kepada Alkitab. Saya ulangi ya, apa arti kata reform? Reform itu artinya terus-menerus diperbarui, makin lama, makin hari, makin dekat kepada kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Itulah reform. Semangat reform adalah diperbarui terus-menerus kembali kepada Alkitab. Ya. Jadi kalau ada orang reform merasa sudah tidak perlu diperbarui lagi, dia sudah yang paling sempurna, itu bukan reform. Maaf. Orang reform selalu ingin diperbarui. Tapi bukan diperbarui makin jauh dari Alkitab loh ya. Diperbarui untuk makin dekat kepada kitab suci. Nah, kalau saudara sekarang ini mungkin masih berpendapat sebagai Arminian, ya Arminianism, tidak apa-apa itu. Saudara pun juga sebagai anak Tuhan pasti diperbarui. Dan saudara sebagai anak Tuhan seharusnya juga punya spirit diperbarui untuk apa? Untuk kembali kepada Alkitab. Bukan kembali kepada keyakinan masing-masing. Kembali kepada Alkitab. Orang reform juga harus kembali kepada Alkitab. Kalau ada memang pandangan-pandangan reform yang menyimpang dari Alkitab, harus kembali kepada Alkitab. Kalau ada pandangan-pandangan yang menyimpang dari Arminianism, harus kembali kepada Alkitab. Itulah prinsip-prinsip yang sangat penting. Oke. Jadi jangan terlalu sakit hati kalau ada pertentangan. Karena ini juga bagian tanggung jawab kita untuk meluruskan menuju pada kebenaran yang sesungguhnya dari dua pertentangan itu. Mungkin salah paham, mungkin kurang mendalam memahaminya, atau salah pengertian, atau miscommunication ya. Jadi saling curiga satu dengan lain, tapi ternyata itu hanya kecurigaan yang tidak benar. Ya. Nah, jadi ini yang berikutnya adalah yaitu yang saya sudah tadi katakan bahwa memang ini bukan pertentangan dari dua pemimpin, bukan. Pemimpinnya tidak pernah ketemu kok. Waktu Calvin meninggal dunia, Arminian baru umur 4 tahun.
Ya, lalu bagaimana bisa ketemu? Oh, Calvin meninggal umur 55 tahun ya, Arminian baru umur 4 tahun. Ya pasti nggak ketemulah ya. Jadi kita jangan ngarang-ngarang cerita bahwa ini dulu wah musuh berat antara Calvin dan Arminius. Nggak pernah ketemu kok musuh berat bagaimana. Itu ya jangan ngarang-ngarang sendiri. Oke. Nah, ini saya mau cerita sekarang sejarah. Ya, memang dulu awalnya gereja mula-mula kan awalnya. Gereja mula-mula itu didirikan oleh para rasul di Yerusalem, itu jemaat mula-mula. Yaitu waktu hari Pentakosta, kemudian Petrus, singkat cerita Petrus berkhotbah tentang hari Pentakosta ini saya sudah pernah uraikan habis-habisan di bahasa roh, Pentakosta dan Korintus ya, Kisah Rasul dan Korintus. Nah, tapi saya tidak usah membahas. Saudara silakan lihat juga di YouTube-nya channel Stris Ngagel tentang bahasa roh. Kurang lebih ada berapa itu? 15 session kalau nggak salah saya uraikan bahasa roh itu. Oke, kembali lagi. Jadi setelah gereja mula-mula didirikan oleh para rasul, kemudian Rasul Paulus juga mendirikan gereja-gereja pada abad-abad awal itu dari daerah Asia Kecil ya, termasuk namanya Kolose, Filipi ya, lalu Efesus, lalu Galatia, lalu Korintus dan sebagainya. Itu Rasul Paulus semuanya memberitakan Injil kepada mereka dan keliling di Asia Kecil sampai beberapa kali perjalanan. Kemudian singkat cerita Rasul Paulus kemudian sampai ke Roma dan dia juga mengabarkan Injil di sana dan kemudian dia meninggal di sana. Karena dengar-dengarnya sih hukuman pancung ya. Rasul Paulus dihukum mati di pemerintahan Romawi. Ya, mungkin dianggap ajarannya bidat, lalu pengikut bidat dan sebagainya, atau juga dianggap orang yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan kekaisaran Romawi yang harus menyembah kaisar sebagai Tuhan. Ya, hanya Paulus dipenggal kepalanya. Menyedihkan memang, tapi ternyata penginjilan terus berlangsung sampai Kristen. Setelah itu Kristen masih dibantai habis-habisan oleh tiap kaisar yang berkuasa pada waktu itu. Sampai terakhir ada namanya kaisar yang namanya Konstantin yang Agung, dan Konstantin yang Agung kemudian bertobat, singkat cerita bertobat, saya tidak usah berpanjang-panjang, dan kemudian akhirnya dia mengakui Kristen sebagai agama yang sah dalam kekaisaran Romawi. Jadi itu terbalik 180 derajat dari agama yang dikejar-kejar, agama yang dianggap liar, agama yang dianggap memberontak dan melawan kekaisaran Romawi, dan dibantai, pengikut-pengikutnya ditangkap, dibakar hidup-hidup, ya, gantung, dipenggal, diadu dengan binatang buas. Wah, itu sudah amat sangat luar biasa. Jadi orang menjadi Kristen itu pada waktu itu siap mati, mengikut Kristus dengan siap mati. Mereka sudah tahu risikonya. Begitu mereka mau menerima Yesus, disitulah saya harus siap mati. Nah, kalau orang zaman sekarang kan terima Yesus bukan siap mati ya. Orang terima Yesus ingin menjadi kaya, menjadi sukses, ingin hidupnya serba lancar, ya, dan sehat walafiat, sembuh dari segala penyakit, terhindar dari segala musibah dan sebagainya. Jadi dari Kristen itu motivasi hari ini adalah mau hidup enak, nyaman, senang, sukses, kaya raya, diberkati,
dan terhindar dari segala malapetaka, musibah, sakit penyakit dan sebagainya. Ya, dapat mujizat-mujizat, kesuksesan, keberhasilan, kekayaan berlimpah-limpah. Itu orang zaman sekarang. Kalau zaman itu, zaman gereja mula-mula, jadi Kristen berarti siap mati. Kenapa? Guru agung kami juga siap mati dan sudah mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Kenapa kami sebagai murid-muridnya tidak berani mati? Dan yang lebih luar biasa adalah orang Kristen dibantai habis-habisan, tapi orang Kristen tidak pernah habis. Ya, dibantai habis-habisan, tapi tidak pernah habis. Itu yang terjadi pada waktu itu, dan itu luar biasa sekali, gelombang yang luar biasa sekali, makin bertambah-tambah. Orang-orang Kristen yang diadu dengan binatang buas ya di arena, saya lupa namanya itu ya, arena diadu dengan binatang buas itu ditonton ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang menonton itu. Sorak-sorak semua karena melihat orang Kristen dimakan binatang buas. Tapi di antara mereka ada yang tertegun, di antara mereka ada yang terharu. Kenapa? Melihat orang-orang itu siap mati bagi Tuhannya. Ya, sebelum mereka dicapik-capik dengan binatang buas itu, mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Orang-orang itu melihat, bahkan ada yang akhirnya mereka bertobat justru karena melihat itu. Ya, mereka melihat begitu beraninya pengikut-pengikut Kristus untuk mereka menjadi saksi bagi Kristus. Mereka siap mati bagi Kristus. Dan justru pembantaian itu membuat banyak orang mau jadi Kristen. Itu beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang orang mau jadi Kristen karena melihat banyak orang Kristen jadi kaya, banyak orang Kristen hidupnya enak, hidupnya nyaman, sukses, ya dan sebagainya. Kalau dulu jadi orang Kristen melihat bagaimana penderitaan orang jadi Kristen, malah mereka kepingin jadi Kristen karena kekaguman mereka melihat kesaksian orang-orang yang berani mati setia sampai mati. Justru kematian yang seperti itu menunjukkan apa? Kematian yang penuh dengan pengharapan. Bukan kematian yang tidak ada harapan. Ya. Orang yang kematiannya sia-sia, hartanya banyak, disimpan, disayangi luar biasa hartanya. Hanya mati, matanya tetap mendelik. Tidak mau memejamkan mata karena cinta harta yang dipegang terus mau dibawa mati. Tapi hartanya terpaksa tetap ditinggal. Ini orang mati tanpa pengharapan. Tapi orang-orang yang mati sebagai martir itu, biarpun diadu dengan binatang buas, biarpun dipenggal, biarpun disiksa, biarpun digantung dan sebagainya. Mereka menunjukkan, aku mati dengan pengharapan yang pasti. Puji Tuhan. Ya, singkat cerita, kemudian sudah akhirnya Kristen dibantai terus tiba-tiba muncullah Kaisar Konstantin yang agung pada kurang lebih abad ke-5 atau abad ke-4, saya agak lupa. Nanti gampang dicari tahunnya ya, bisa dilihat di Google. Jadi Konstantin kemudian bertobat, lalu dia mengakui Kristen sebagai agama yang sah karena dia melihat salib Kristus dalam mimpinya. Kemudian dia akhirnya menerima agama Kristen. Kemudian diteruskan oleh kaisar berikutnya yang namanya Theodosius. Dan Theodosiuslah yang menjadikan Kristen sebagai agama negara dari kerajaan Kekaisaran Roma Katolik. Kaisar Theodosius, dialah kaisar yang mengesahkan Kristen sebagai agama negara.
Wah, itu luar biasa sekali ya, agama yang dari tadinya dikejar-kejar, dibantai, sekarang menjadi agama negara. Bayangkan tuh kalau saudara pikirkan misalnya di Iran, Kristen menjadi agama negara, di Irak ya, Kristen menjadi agama negara. Kaget ya, luar biasa sekali. Ini suatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang terjadi di Romawi ya, kerajaan Romawi. Kemudian singkat cerita akhirnya gereja makin lama makin berkuasa karena diterima sebagai suatu agama negara, dan gereja justru sejak saat itu gereja makin merosot dan makin merosot. Gereja makin berkuasa, tapi kerohaniannya makin kualitasnya makin rendah. Kalau dulu kualitasnya luar biasa sekali, mengikut Kristus siap menderita. Sekarang mengikut Kristus dapat gaji mungkin 5 kali lebih besar dari gaji biasa. Ya, kalau jadi Kristen langsung gajinya naik 5 kali sampai 10 kali lipat. Waduh, semua orang berbondong-bondong mau jadi Kristen. Motivasinya sudah tidak benar. Mengikut jadi Kristen bukan mengikut Kristus siap pikul salib, menyangkal diri ya dan mengikut Tuhan, tidak, tapi jadi Kristen karena mau hidup enak dan hidup nyaman. Itu waktu itu. Akhirnya tambah lama tambah merosot sampai puncaknya di abad ke-16, yaitu yang saya sudah pernah cerita. Jadi akhirnya hancur ya, nilai Kristennya itu sudah hancur. Nah, itulah awal sampai terjadinya mulai perpecahan itu. Dan sebelum itu sudah ada memang perpisahan antara gereja Katolik Timur dan Katolik Barat. Katolik Timur menjadi Ortodoks Timur dan Katolik Barat menjadi Roma Katolik. Ya, itu yang terjadi. Kemudian perkembangan terus muncul di tengah-tengah kerusakan itu, muncullah namanya gerakan reformasi. Ya, gerakan reformasi ini dipelopori oleh Martin Luther, ya, dan seterusnya. Kemudian ini sudah saya jelaskan, gerakan Martin Luther dipelopori, disempurnakan oleh John Calvin. Ya, tahunnya semua saya sudah catat. Kemudian khususnya ajaran keselamatan dari Calvinisme menekankan kedaulatan Allah dan ditanggapi oleh Arminius dan diteruskan perjuangannya oleh kaum Arminianisme yang disebut kaum Remonstran. Ya, singkat cerita ini semua sudah saya jelaskan. Jadi sekarang saya mau mulai dengan apa yang dilakukan oleh kaum Remonstran ini. Nah, kaum Remonstran meneruskan perjuangan daripada Arminius yang sudah meninggal. Ya, lalu mereka meneruskan perjuangan itu dan membela doktrin-doktrin Arminianisme. Ya, doktrin-doktrin daripada yang diajarkan oleh Arminius. Mereka memperjuangkan itu dan mereka menghasilkan, ya, saya harap saudara ingat ini ya. Mereka menghasilkan yang namanya 5 Point of Arminianism. Nah, ini tidak terkenal 5 Point of Arminianism, yang lebih terkenal adalah 5 Point of Calvinism. Jadi justru 5 Point of Arminianism ini mendahului 5 Point of Calvinism yang disingkat dengan TULIP. Ya, jadi supaya gampang ingatnya itu TULIP, yaitu 5 Point of Calvinism. Sedangkan 5 point of Arminianism ini nggak ada singkatannya, tapi itu naskah yang dibuat oleh kaum yang disebut dengan Remonstran. Isinya adalah 5 prinsip ajaran Arminianism yang menolak ajaran Calvinism. Itu. Saya lupa tahunnya. Anda nanti bisa lihat sendiri di Google. Semua ini kalau mau lihat Google langsung bisa lihat. Ya, kaum Remonstran ini mengeluarkan naskah 5
point of Arminianism ini kapan, tapi yang pasti setelah Arminius meninggal. Jadi enggak tahu 16 berapa itu. Ya, 16 sekian kaum remonstran menyampaikan 5 pokok ajaran Arminius. Jadi yang tadinya sangat diperjuangkan oleh Arminius untuk menolak ajaran John Calvin tentang keselamatan yang sangat menekankan kedaulatan Allah itu, Arminius tidak bisa terima kalau manusia itu sudah ditentukan mana yang selamat dan mana yang binasa. Karena bagi Arminius, Alkitab itu mengajarkan bahwa Tuhan itu merindukan semua orang untuk selamat. Nah, inilah mulai pertentangannya di situ. Saya harap saudara mengerti sejarah ini dan memahami, dan hati-hati. Jangan Anda istilahnya, oh aku lebih yakin ini, atau aku lebih yakin ini. Nah, nanti dulu ya. Saya terus terang nggak suka kalau orang, oh aku mau berpihak di sini, aku berpihak di situ. Jangan berpihak dulu sebelum Anda belajar baik-baik. Jangan ngotot dulu, saya lebih setuju yang ini, saya tidak setuju yang itu. Kenapa? Karena kita itu belum belajar, kok wis tahu-tahu sebelum lebih setuju. Lebih setujunya berdasarkan apa? Berdasarkan selera aja kan. Karena Anda belum belajar baik-baik, kecuali Anda sudah belajar, sudah sungguh-sungguh ngotot belajarnya, sungguh-sungguh melihat dan membandingkan dengan objektif antara Arminianism dan Calvinism tanpa curiga, tanpa kebencian loh ya. Karena saya melihat ada orang-orang yang memang sengaja belajar Arminianism untuk menghancurkan Calvinism. Itu spiritnya sudah tidak benar. Sebaliknya, ada orang Calvinism, belajar Calvinism untuk menghancurkan Arminianism. Apa itu maksudnya? Anda belajar bukan untuk mau mencari kebenaran, Anda belajar untuk menghancurkan. Dan saya yakin itu bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan adalah Anda belajar untuk Anda bertumbuh dalam kebenaran. Dan Anda boleh menyatakan kebenaran yang sejati, bukan dengan tujuan untuk mau dengan kebencian, mau menghancurkan lawan kita. Siapa lawan kita? Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, lawan kita, musuh kita adalah bukan melawan darah dan daging. Musuh kita melawan roh-roh jahat di udara, ya, penguasa-penguasa dan sebagainya. Nah, itulah musuh kita. Hati-hati. Kita seringkali diadu oleh si iblis. Ya, atau oleh kedagingan kita, bahwa kita itu mau hancurkan orangnya. Saya sangat-sangat tidak setuju kalau itu dasarnya kebencian menghancurkan manusianya. Tapi kalau kita menyatakan kebenaran, itu sebetulnya dengan sendirinya kita sudah menyatakan hal yang nggak benar. Betul kan? Anda sebetulnya cukup menyatakan kebenaran. Dengan Anda menyatakan kebenaran, maka Anda sudah menyatakan yang tidak benar. Ya. Misalnya, saya menyatakan suatu kebenaran. Berzina adalah dosa. Dengan saya menyatakan berzina adalah dosa, itu kebenaran kan? Itu dengan sendirinya langsung sudah menunjukkan bahwa perbuatan zina itu tidak benar. Bahwa saya melawan pendapat yang mengatakan tidak apa-apa berzina itu. Saya sudah melawan itu dengan saya mengatakan berzina itu adalah dosa atau melawan ke perintah Tuhan. Oke, saya tidak berlama-lama di sini. Jadi mari kita meneruskan, bukan meneruskan perjuangan untuk saling membenci, tapi meneruskan perjuangan untuk kita benar-benar kembali kepada Alkitab. Dan itu seharusnya diamini. Jangan perjuangan kita karena
kebencian atau ingin menghancurkan lawan kita. Oke? Saya dulu waktu Arminian, ini cerita sedikit lagi tentang saya ya. Nggak apa-apa ini karena memang latar belakang saya sangat kuat dengan Arminianisme. Saya dulu waktu masih di Arminianisme ini, saya sangat membenci Calvinisme. Sangat membenci. Bahkan sampai saya membenci orang-orang yang pengikut Calvin. Saya benci dengan mereka. Itu saya nggak sadar. Saya sudah termakan oleh kedagingan saya sendiri juga. Mungkin juga tipu muslihat iblis. Sehingga saya itu terjebak sampai kepada kebencian terhadap pengikut-pengikut Calvinisme. Nah, itu sudah tidak benar kan spiritnya. Tapi kemudian setelah saya makin hari makin menyadari dan saya akhirnya beralih kepada ajaran Calvinisme, saya bukan kemudian membenci Arminianisme. Sama sekali tidak. Sampai hari ini pun saya tidak membenci. Termasuk saya dulu karismatik. Sekarang saya sudah tidak karismatik. Tapi saya tidak pernah membenci karismatik. Saya bahkan merindukan orang Arminianisme ini menjadi seperti saya. Akhirnya bisa sadar dan mau kembali kepada Calvinisme. Tapi ini nanti dulu, mungkin ada orang yang a priori dengan saya, ya kamu memang nafsumu ya memang selalu menganggap dirimu yang benar, makanya semua orang dari Arminian mau mesti pindah. Kok enggak sebaliknya? Kok enggak Arminian yang pindah ke kok enggak Calvin yang pindah ke Arminian? Loh, makanya saya kan sudah bilang yang minggu lalu. Kalau Arminianisme betul-betul Alkitabiah dan betul-betul spiritnya kembali kepada Alkitab, saya mau jadi Arminian. Tapi seandainya kita betul-betul belajar Alkitab dan akhirnya ternyata Calvinisme yang kembali kepada Alkitab, apakah, saya mau tanya sekarang, apakah orang Arminianisme mau pindah menjadi Calvin? Kalau saya sudah menyatakan tadi mau pindah. Bukan pura-pura loh ya. Kalau memang itu benar-benar Alkitabiah. Benar-benar adalah kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab. Ayo pindah sudah. Buat apa gitu loh. Bagi saya itu buat apa saya ngotot jadi Calvinis kalau Calvinis itu salah. Itu kan gila kan. Ya, bodoh, gila. Sudah nggak masuk akal kalau saya tahu Calvinisme itu salah, saya tetap ngotot jadi Calvinis. Misalnya saya punya pendapat, sudahlah lu mau ngomong Arminian apapun benarnya Arminian, saya pokoknya tetap Calvin. Nah itu orang nggak mau, istilahnya ayolah kita pikirannya dibuka dengan gentle dan dengan penuh kasih. Mana yang betul-betul kebenaran, saya mau tunduk. Yang pasti kebenaran itu adalah Tuhan. Pasti kebenaran itu Tuhan. Ada orang bilang, bukan Calvin yang benar, bukan Arminian yang benar, Tuhan yang benar. Ya betul, Tuhan yang benar. Lalu dia bikin aliran sendiri yang baru. Ya, aliran Andi Halim misalnya. Ya sama aja, Anda tidak mau reform, Anda tidak mau Calvin, Anda tidak mau Arminian, tapi saya mendirikan aliran Andi Halim. Sama aja bohong kan? Tapi atau orang bilang, enggak, saya tidak mau Calvin, saya tidak mau Arminian, saya maunya Alkitab. Saya tanya lagi, Alkitab menurut versi siapa yang Anda mau? Versi saya. Yo, berarti versi saya, berarti kamu bikin aliran baru atau versi kamu toh? Oh, enggak, bukan versi saya. Versi Roh Kudus. Ya sama aja, berarti aliran baru yang kamu dirikan tuh aliran Roh Kudus. Gitu loh. Jadi mana yang benar-benar back
back to the Bible. Oke lah, kita nggak usah ngomong Arminian, nggak usah ngomong Calvin. Kita sekarang betul-betul mau lihat Alkitab. Oke? Sudah, nggak usah bertengkar soal nama, soal aliran. Sekarang kita mau back to the Bible. Tapi nanti, ya mau nggak mau, kita harus mengakui salah satu daripada. Mau nggak mau, kita nggak bisa bilang saya nggak mau semuanya. Saya nggak mau semuanya, saya cuma mau yang saya pilih. Yang Anda pilih itu ya aliran Anda sendiri. Gitu loh. Yang baru lagi nanti. Ya, banyak aliran baru yang lain-lain tuh. Ya. Aliran entah karismatik, entah yang namanya Watchmeni, yang namanya Saksi Yehova, yang namanya Mormon, yang namanya apa? Oh, banyak. Yang namanya apa? Mennonite, ya, ya macam-macam lah. Anabaptis itu Mennonite. Ya, aliran Andi Halim memang belum keluar, saudara, jadi belum didirikan secara sah. Ya, oke. Ini langkah berikutnya. Sekarang saya mau memaparkan kepada Anda mengenai yang diperjuangkan oleh kelompok Remonstran atau pengikut Arminianisme ini. Kenapa saya harus perkenalkan ini? Ya memang karena ini sejarah dan memang ini suatu fakta. Ini saya bukan ngarang-ngarang loh ya. Anda kalau tidak percaya silakan lihat sendiri di Google. Semua ini lihat di Google sudah bisa. Orang sekarang ini zaman pinter lah. Kamu mau lihat apapun dasarnya lihat Google aja. Google itu memang ada yang masih keliru, penjelasannya keliru ada. Tapi kan bisa dibandingkan mana yang lebih objektif, mana yang dasar-dasarnya lebih bertanggung jawab. Bisa dilihat. Ya, ini penulisnya orang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Ini orang punya pengetahuan atau tidak punya pengetahuan. Orang ini asal ngomong atau omongannya berkualitas, bernilai, berbobot, ya toh. Anda bisa membedakan. Ya sama lah, Anda juga melihat saya sendiri, silakan aja Anda menilai omongan saya ini memang mengantar orang kepada Alkitab atau menjauhkan orang dari Alkitab. Ya Anda menilai sendiri, bukan saya yang menilai. Anda merasa saya ini menjauhkan Anda dari Alkitab, ya sudah. Anda tidak usah dengar saya kalau memang saya ini membawa Anda jauh dari Alkitab. Tapi sebelum menjauhkan diri dari saya, dengar dulu baik-baik. Jangan belum-belum sudah menghakimi. Andi Halim ini tidak percaya Alkitab firman Allah loh. Kok tahu-tahu menyimpulkan gitu dari mana? Andi Halim ini sesat. Loh. Anda kok bilang sesat itu dari mana? Andi Halim ini tidak percaya Roh Kudus. Ya loh. Andi Halim ini poligami. Ya semua tuduhan bisa aja ngawur-ngawur, semua orang bisa menuduh sembarangan tanpa tanggung jawab, ya kan? Oke. Lanjut. Sorry. Ya ini. Ini yang pernah saya paparkan kepada Anda tentang seorang yang bernama George Whitefield. Ya, George Whitefield ini berkata mengutip tulisannya. Sorry. Ini perkataan Spurgeon mengutip omongannya George Whitefield. Terbalik ya. Ini yang tanda tangan kan Spurgeon nih. Spurgeon ini menulis ini. Dia bilang George Whitefield ini berkata, "We are all born Arminians." Kita semua lahir sebagai Arminians. It is grace that
turns us into Calvinists. Ya, adalah suatu anugerah yang membuat kita berubah menjadi Calvinis. Ini yang saya pernah bilang, bahwa untuk menjadi Arminian itu sebetulnya tidak perlu belajar, tapi kita cukup dengan naluri kita, dengan akal logika kita, dengan perasaan kita, pasti lebih cocok Arminian daripada Calvin. Ada orang yang bilang Calvin ini terlalu mengandalkan akal. Loh, justru kalau mengandalkan akal itu saya malah bilang lebih pasti jadi Arminian. Saya ini dulu juga Arminian meskipun tidak pernah belajar siapa itu Arminian. Tidak pernah belajar kepada Arminian. Saya tidak pernah membaca buku-bukunya Arminian. Saya otomatis jadi Arminian sendiri. Tidak pernah belajar, betul saya tidak pernah belajar. Cuma baca Alkitab aja. Dan setelah baca-baca Alkitab, wah, Arminian yang benar ini. Waktu saya baca Alkitab. Saya merasa Arminian yang benar dengan otak saya waktu itu. Logika saya. Arminian itu yang benar. Ya maaf, saya kalau ngomong kayak gini kan kecondongan saya sudah mau mengatakan bahwa Arminian yang salah, Reform yang benar. Maaf, saya tidak ada kemauan untuk itu, sebetulnya tidak. Tapi mau tidak mau saya harus ngomong riwayat saya yang benar. Maksudnya yang sudah saya jalani itu bagaimana. Nanti Anda lihat, buktikan sendiri semua yang saya omongkan ini adalah memang kebenaran atau bukan kebenaran. Silahkan Anda nanti cari lihat sendiri, ya. Tunggu sampai apa yang saya jelaskan ini lengkap. Ini masih berseri terus, ya. Bentar, ini jam berapa ini? Saya ngomong terus lama-lama lupa, nggak berhenti. 8.25, Pak. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi yang diperjuangkan oleh Martin Luther, itu saya sudah pernah paparkan minggu lalu juga. Ada 3 sola yang diperjuangkan oleh Martin Luther, dan 3 sola ini adalah dasar ajaran iman Kristen yang dirangkum dalam 3 hal untuk bisa merupakan standar inilah Kristen yang benar. Tidak sesederhana memang cuma 3 ini aja, tapi 3 ini prinsip dasar yang amat mendasar. Prinsip yang amat mendasar. Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura. Ini bukan urutan. Saudara boleh bolak-balik urutan ini, tidak ada masalah, karena tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lain. Semua sama-sama pentingnya. Ya, saudara kalau mau lihat ini silakan di screenshot, ya. Ini boleh aja saudara screenshot, saudara lihat sendiri dan nanti pelajari poin-poin dari 3 sola ini. Saya sudah tidak perlu mengulangi lagi karena saya sudah jelaskan. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan kembali. Oke ya, sekarang saya mulai masuk kepada ini yang diperjuangkan oleh kaum remonstran. Jadi sekali lagi kaum remonstran ini meneruskan perjuangan dari Martin Luther yang sudah meninggal dunia, dan sekarang mereka meneruskan perjuangan itu. Dan mungkin mereka menganggap inilah perjuangan yang Allah memang wariskan kepada mereka untuk meneruskan perjuangan dari Arminian yang sudah meninggal. Arminius yang sudah meninggal. Namanya Arminius ya. Lalu alirannya Arminianism, lalu orangnya disebut orang-orang pengikutnya Arminian. Pengikut dari Arminius disebut orang Arminian. Oke. Saya mungkin hanya menjelaskan tidak semua poin ya. Semuanya ada 5 poin. Karena waktu saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Nanti diteruskan hari Kamis
depan. Yang pertama, perjuangan dari kelompok remonstran ini yang pertama adalah manusia punya kebebasan dan kemampuan untuk memilih. Nah, jadi perhatikan ya, manusia itu bukan tidak punya kebebasan. Manusia itu punya kebebasan. Menurut pengikut Arminianisme ini, manusia punya kebebasan dan kemampuan untuk memilih. Memilih. Anda mau bertobat, menerima Kristus atau tidak, terserah Anda. Anda yang memilih itu. Untuk Anda mau menerima Yesus atau menolak Yesus. Terserah Anda. Yang menentukan juga Anda. Yang mau terima atau menolak juga Anda. Silakan Anda pilih. Anda punya kebebasan untuk memilih. Nah, itu Arminianisme. Cocok kan? Logis kan itu. Orang disuruh ditawari mau ikut Tuhan atau mau tidak mau ikut Tuhan. Silakan pilih. Anda punya kebebasan. Masuk akal kan? Masuk akal dong. Ya. Anda mau terima Yesus atau tidak, itu terserah Anda. Itu kebebasan Anda, itu hak Anda untuk memilih. Anda ini manusia, Anda bukan robot. Anda bisa memilih. Nah, itu ajaran Arminianisme. Itu yang saya yakini. Saya kok mengajar Arminian, saya juga bisa mengajar dengan hidup karena ini keyakinan saya dulu juga. Ya. Kita menolak, orang Arminian menolak. Menolak apa? Menolak hidup itu sudah ditentukan binasa atau selamat. Kita tolak itu. Tidak mungkin, itu tidak manusiawi sama sekali kalau belum sudah ditentukan saya yang selamat, orang lain yang binasa. Itu tidak manusiawi sama sekali dan tidak sesuai dengan prinsip Alkitab yang sangat menekankan kebebasan manusia dan hak manusia untuk memilih. Nah, itu. Bagus kan? Pendapatnya ini sebetulnya pendapat yang sangat logik, sangat benar, sangat manusiawi, sangat rasional, ya, rasional sekali, ya, dan masuk akal sekali, dan manusiawi sekali. Ya, apa yang salah di sini? Kalau Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa memilih. Ya, dan itu memang terserah manusianya dong. Masa terserah. Masa Allah yang menentukan. Kita ini kan bukan robot. Nah, itu yang selalu ditekankan itu bolak-balik itu loh. Kita bukan robot. Kita adalah ciptaan Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Kita diberi hak untuk bisa memilih. Udah bolak-balik. Keras sekali suara itu. Dan itulah memang menjadi keyakinan daripada kaum remonstran ini. Sekarang yang kedua. Mungkin saya bisa jelaskan secara lebih cepat. Yang kedua menekankan. Jadi Allah tidak bekerja sepihak atau manusia tidak bekerja sepihak. Tapi yang penting adalah adanya kerjasama. Perhatikan nih, kerjasama antara kemauan manusia dan tawaran Allah. Jadi Allah menawarkan, ini ada jalan keselamatan. Kamu mau apa enggak? Nah, itu kan. Kalau kamu enggak mau, kamu binasa. Kalau kamu mau, kamu selamat. Jadi mesti ada kerjasama. Allah memang sudah berkarya, sudah memberikan anugerah karyanya di dalam kayu salib. Ini adalah memang only by grace-nya Arminian itu adalah Yesus Kristus sudah mati bagi kamu. Inilah only by grace. Kamu bisa selamat itu karena karya Kristus. Tapi kamu harus menentukan mau terima atau tidak. Mau percaya atau tidak. Karya Kristusnya itu betul-betul anugerah.
betul-betul itu only by grace. Tapi only by grace ini ditawarkan kepadamu, kamu mau percaya apa enggak? Kalau kamu enggak percaya, kamu binasa. Dan itu risikomu. Kalau kamu mau selamat, terimalah tawaran ini. Maka kamu akan selamat. Maka ada sebagian orang yang tidak mau terima dan binasa. Ada sebagian orang mau terima dan selamat. Nah, itulah terwujudnya keselamatan versi Arminianism, ya, antara anugerah Allah. Jadi Arminian bukan menolak anugerah Allah loh. Arminian juga menekankan anugerah Allah. Tapi anugerah Allah ini kamu mau terima atau tidak yang menentukan kamu. Karya Allah ini di kayu salib ini, karya Kristus di kayu salib ini, kamu mau percaya atau tidak yang menentukan kamu. Jadi yang dimaksud orang pilihan itu apa? Menurut Arminian. Yang dimaksud orang pilihan menurut Arminian adalah yaitu Tuhan itu memilih sesuai dengan apa yang nanti mau dipilih oleh orang itu. Maksudnya sesuai dengan sikap orang ini mau pilih, mau menerima Tuhan atau menolak Tuhan. Maka pilihan Tuhan itu berdasarkan nanti kemauan orang ini. Ya, dengan kata lain, Allah memilih itu dalam kemahatauannya. Jadi ini versi pilihan daripada ini adalah doktrin pilihan versi Arminianism, yaitu berdasarkan kemahatauan Allah. Allah sudah tahu bakal siapa yang mau menerima Yesus dan bakal siapa yang mau menolak Yesus. Maka yang menerima Yesus itu yang dipilih Tuhan, yang menolak Yesus binasa. Ya, itu yang kedua. Ya. Ini nanti kalau saya teruskan tidak ada waktu tanya jawab. Jam 20.35. Yes. Ya, gimana, mau berhenti atau mau terus? Tanyanya hari Kamis saja, Pak. Kan Q&A. Gitu ya? Ya, silakan. Baik, saya teruskan. Jadi sekali lagi menekankan kerjasama, cooperation. Kalau misalnya hanya Allah yang menawarkan, manusia menolak, berarti keselamatan tidak bisa sampai. Kalau hanya manusia yang mau, tapi Allah tidak menawarkan, juga tidak akan nyampe keselamatan itu. Jadi mesti dua pihak. Allah menawarkan dan manusia yang mau terima atau menolak. Tapi presupposisi daripada Arminianism, jelas Allah itu menawarkan kepada semua orang. Semua orang di dunia ini ditawarkan keselamatan secara sama rata. Karena Allah itu adil. Semua ditawari keselamatan. Tinggal manusia itu mau terima atau menolak dari keputusannya sendiri. Itulah yang disebut dengan keadilan. Bagi Arminianisme, keadilan adalah semua ditawarkan dengan tawaran yang sama. Ini Yesus sudah mati buat kamu. Kamu mau terima atau tidak, keputusanmu sendiri yang menentukan. Kalau terima, kamu selamat. Kalau tidak terima, kamu binasa. Nah, itulah versi anugerah dan versi cooperation, ya, dan versi pilihan daripada Arminianism. Ada, memang pilihan ada, anugerah juga ada, keputusan manusia yang menentukan juga ada, kebebasan manusia untuk memilih juga ada, itu semua lengkap ada di Arminian. Jangan saudara menuduh Arminian itu tidak punya konsep anugerah. Ada konsep anugerah. Jangan saudara pikir Arminian tidak ada Tuhan pilihan Tuhan. Ada pilihan Tuhan. Tapi semua menurut versi Arminianisme. Ya, Tuhan memilih berdasarkan tadi apa? Maha tahu.
Nah, tahu yang bagaimana? Orang ini bakal memilih Tuhan. Ya, saya ini ngomong kayak gini, saudara, bukan saya ngarang dan bukan saya menuduh dan bukan saya memfitnah. Saudara kalau tidak percaya, nanti cari remonstran di Google dan cari 5 point of Arminianism atau remonstran. Pasti ada. Saya tidak mengarang. Cuma saya memang tidak tulis ini kutip di mana. Sudahlah, zaman sekarang ini tidak usah kayak gitu-gitu. Anda tahu sendiri nanti. Ya, sekarang ketiga. Anda tinggal melihat nanti apa yang saya katakan ini ngawur, fitnah, bohong, ya, menyesatkan dan sebagainya. Silakan Anda menilai sendiri. Yang ketiga, saya tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi. Yang ketiga dikatakan penebusan Kristus disediakan bagi semua orang tanpa batas. Jadi Arminianisme punya konsep tentang keselamatan Yesus, karya Kristus di kayu salib itu disediakan untuk semua orang. Karena memang kerinduan Allah adalah menyelamatkan semua orang. Penekanannya selalu semua orang harus diselamatkan. Allah merindukan menyelamatkan semua orang. Itu penekanan bolak-balik. Dan memang ada ayat-ayat yang memang condong sepertinya Tuhan betul-betul merindukan semua orang diselamatkan. Karena ada itu ayat-ayatnya. Saya belum sebut di sini ayatnya. Gampang itu juga. Cari aja di Alkitab tentang Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Ada ayatnya, saya tidak bohong. Dan memang ini ayat yang menjadi andalan daripada ajaran Arminian bahwa Tuhan memang merindukan semua orang diselamatkan. Ya, tinggal siapa yang mau bertobat, datang pada Kristus, percaya kepadanya, itu yang menerima anugerah keselamatan. Jadi Tuhan itu memang menawarkan karya penebusan Kristus ini bagi semua orang tanpa batas. Ya. Ayo. Kristus sudah mati buat kamu. Tinggal kamu mau terima atau tidak. Keputusan di tangan kamu. Jadi poin 1, 2, 3 ini saling menunjang. Ya jelas menunjang semua sampai poin ke-5 juga menunjang semua. Ya, jadi sekali lagi penebusan Kristus itu tidak pelit. Penebusan Kristus tidak khusus bagi orang-orang tertentu. Penebusan Kristus adalah ditawarkan untuk semua orang. Itulah namanya keadilan. Selalu keadilannya adalah untuk semua orang diberi kesempatan yang sama, ya, diberi hak yang sama, diberi kemampuan yang sama, ya. Diberi kesempatan, semuanya sama sudah. Jadi itulah keadilan. Dan Tuhan memang mau semua orang diselamatkan. Yang keempat. Kelahiran baru akan terjadi setelah pertobatan seseorang. Saya ulangi ya. Kelahiran baru terjadi atau akan terjadi setelah orang itu bertobat. Jadi kalau orang itu tidak bertobat, kelahiran baru tidak akan terjadi. Jadi yang dimaksud kelahiran baru itu adalah kalau orang itu sudah bertobat, maka dia hidup bersama dengan Kristus. Itulah kelahiran baru. Begitu bertobat, dia hidup bersama dengan Kristus. Itulah kelahiran baru. Jadi kalau dia tidak bertobat, bagaimana dia bisa hidup? Ya, hidup bersama dengan Kristus kan tidak mungkin. Nah, itu seringkali pemikiran tentang kelahiran barunya seperti itu. Jadi harus bertobat dulu baru lahir baru. Ya. Ini konsep daripada Arminianisme. Bila seseorang menolak anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, ya, misalnya dia tidak mau bertobat, tidak mau menerima Yesus, maka ya orang itu tidak mungkin bisa lahir baru. Dan tidak mungkin bisa selamat. Nah, jadi
Prinsipnya adalah sekali lagi menerima Yesus, harus menerima Yesus terlebih dahulu atau bertobat terlebih dahulu, baru mengalami kelahiran baru dan hidup bersama dengan Kristus. Kalau enggak, Tuhan pun tidak bisa melahirbarukan seseorang kalau kamu tidak bertobat. Jadi kalau kamu tidak mau bertobat, Tuhan pun tidak bisa dan tidak mampu melahirkan kamu kembali. Tidak bisa. Karena syaratnya kelahiran kembali itu adalah kamu harus bertobat baru kelahiran kembali terjadi. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, ini sudah selesai ini. Manusia diberi kebebasan dan tanggung jawab dalam mengikut Tuhan dengan setia. Setelah kamu menjadi pengikut Tuhan, kamu juga tetap diberi kebebasan untuk mengikut Tuhan dengan setia. Dan tanpa kesetiaan dan tanpa ketekunan dalam mengikut Kristus, anak Tuhan itu akan dimungkinkan binasa. Meskipun sudah jadi anak Tuhan, dia kalau tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, dia bisa kehilangan keselamatan atau alias binasa. Dan namanya yang tercatat di kitab kehidupan akan dicoret, dihapus. Dan memang ada catatan di Alkitab bahwa nama akan dihapus itu ada. Dari kitab kehidupan itu ada. Dan itu dikonekkan dengan kebebasan dan tanggung jawab setelah menjadi pengikut Kristus. Kamu tetap bertanggung jawab. Kalau kamu tidak bertanggung jawab, hidupmu tidak benar-benar menjaga kesucian, kekudusan, kesetiaan, ketaatan sampai kamu mati. Ya, kamu misalnya nyeleweng, kamu misalnya murtad, kamu misalnya menjauh dan melawan hukum-hukum Tuhan, kamu akan binasa. Ya, itulah 5 point of Arminianism. Saya belum menjelaskan mengenai 5 point of Calvinism, yaitu nanti hari Kamis ya. Saya jelaskan ini dulu. Silakan kalau ada saudara yang mau bertanya. Ini bukan untuk maaf. Hari ini kita tidak untuk menanggapi dan menyerang semua 5 point of Calvinism. Saya cuma memberi kesempatan Anda bertanya kalau ada yang belum jelas tentang Arminianism. Jangan menyerang dulu atau jangan ini saya nggak setuju, ini ngawur pendapatnya, ini tidak kita apa, jangan menilai itu. Saya cuma memberi kesempatan Anda bertanya apa yang Anda belum jelas tentang Arminianism. Oke? Nah, ini perjanjian dulu ya. Soalnya saya punya tahapan-tahapan di dalam menjelaskan. Kalau Anda mau mendahului semua, ya kacau semua nanti. Saya tidak mau susunan-susunannya saya sudah susun ini menjadi kacau gara-gara Anda kepingin tahu yang sudah terlalu jauh. Nanti dulu. Ini saya ingin informasi-informasi dulu supaya diterima dengan baik dan jangan salah mengerti. Ya, menurut saya pandangan-pandangan Arminianism ini kalau dilihat dari ini tadi saya tadi kan bilang secara logik, secara naluri, secara pikiran sehat, ini sebetulnya oke. Pendapat ini semua oke. Ya. Baik. Saya berhenti sampai di sini. Silakan kalau mau ada yang komen. Ya, kita masih punya 15 menit buat para pendengar yang terkasih yang mau bergabung, bertanya. Sebenarnya di WhatsApp maupun di Zoom sudah ada, Pak. Cuman sesuai dengan rules-nya Pak Andi Halim, saya harus memfilter ya. Iya. Ya, tapi kita sama-sama ya, kesepakatannya bahwa tadi kalau disebutkan oleh Pak Andi Halim, ya, Allah itu sebagai Allah yang Tritunggal, Alkitab kita juga yang sama, dan kita bisa menolong yang sama yaitu Roh Kudus. Di hari ini ya kita ngomongin tentang Arminianism versus Calvinism. Anda bisa bertanya sesuai dengan rules. Ya, kalau kurang jelas boleh bertanya dengan Pak Andi Halim mengenai pengajaran dari Arminian ya. Ya. Oke.
Kalau ada yang mau menambahkan, boleh. Misalnya Pak, boleh. ada yang Bapak belum menjelaskan tentang Arminian ini Pak, poin ini harus ditambahkan Pak. Nah itu oke juga. Saya setuju aja. Kalau itu memang betul-betul Arminian loh ya. Ya. Selamat malam Pak, boleh tanya Pak? Silakan Pak Saya Sony. Ya. Pak, penjelasan Bapak tadi mengenai Armenian itu apakah bisa disimpulkan bahwa Armenian ini keselamatan, kemudian kelahiran baru dan sebagainya itu berarti mereka menekankan ada andil manusianya ya, begitu ya Pak? Bukan hanya daripada Tuhan, tapi harus ada andil manusianya. Yes. Apakah begitu, bisa dikatakan begitu Pak? Terima kasih Pak. Pertanyaan Pak Sony, saya langsung jawab. Memang benar. Jadi memang Arminian tadi saya sudah tekankan, satu poin dari Arminian adalah menekankan kerjasama, cooperation. Jadi Allah tidak akan memaksakan kalau Anda tidak mau. Allah menghargai keputusan Anda dan kebebasan Anda. Itu yang ditekankan oleh Arminian. Jadi Arminian tidak mau, istilahnya tidak mau memperkosa hak Anda. Allah sangat menghargai hak Anda, keputusan Anda, ya, kebebasan Anda. Allah sangat menghargai. Karena Anda bukan robot. Karena Anda bukan mesin yang diprogram begitu oleh Tuhan seperti mesin, seperti komputer dan sebagainya. Tidak, Anda adalah pribadi yang punya kebebasan dan Anda punya moral yang bisa memilih mana yang mau Anda terima, mana yang Anda tidak mau terima. Nah itu, jadi kalau tadi dikatakan ada andil manusia, yes, tapi ada tapinya. Mereka ada satu hal yang mereka percaya ini tidak ada andil manusia, yaitu apa? Pengorbanan Kristus. Nah itu tidak ada andil manusia. Kristus memang mati di kayu salib, membayar segala hutang dosa kita ini, ya, membayar lunas. Nah itu betul-betul anugerah Allah dan itu tidak ada andil manusia. Oke? Ya Pak. Oke. Ya Pak Aryo silakan. Ya Pak. Ya, hari ini Pak Andi Halim adalah pahlawan besar daripada Arminianisme. Pak Andi benar-benar bisa menyampaikan logika yang luar biasa manusiawinya dari Arminian dengan sangat bagus. Jadi Anda hari ini sebagai pengacara pembela yang bagus sekali. Iya, saya memang dulu Arminian, Pak. Ya, betul. Jadi saya senang sekali dapat penjelasan yang begitu bagusnya tentang cenglinya orang-orang Arminian ini, luar biasa cenglinya. Ya, kebetulan karena saya sudah di pelajaran sebelumnya ini beberapa kali ikut tentang pelajaran ini, ya saya ngerti. Tapi bahwa ngeh betul, saya baru ngeh betul tentang Arminian itu siapa gitu. Ini hari Bapak benar-benar mewakili juru bicara yang paling fair untuk kaum Arminian yang hebat itu, yang cengli itu. Ya. Itu aja. Terima kasih Pak Aryo. Halo Pak Andi. Ya Pak. Halo Pak Liman. Jangan nyerang dulu Pak. Udah saya enggak nyerang. Enggak nyerang Pak saya. Ya Pak. Daripada porsi kelima Pak ya. Saya mau tanya sama Pak Andi, menurut Arminian seberapa besar porsi manusianya Pak? Kalau bisa diukur oleh Pak Andi Pak. Apa maksud perbandingannya itu Pak? Itu yang saya tanyakan. Oh. Nah itu kalau Arminian menekankan itu semua haknya Tuhan ya. Yang mengukur kita itu nanti kita itu pantas masuk surga atau tidak, ketaatan kita ini sampai di mana, yang benar-benar bisa lulus atau tidak, itu yang mengukur Tuhan. Jadi kita memang manusia tidak tahu kita nanti pasti selamat atau tidak. Itu bagi Arminian itu tidak ada kepastian. Jadi tidak boleh sombong. Bagi Arminian itu kita tidak boleh sombong. Kamu kalau sudah pasti selamat itu, waduh, sombong amat kamu. Kamu ini merasa dirimu sudah
paling suci atau bagaimana begitu loh. Nah, itu yang mereka selalu tekankan, ketaatan kita mengikut Tuhan, kesungguhan, kemurnian hati kita, kesucian kita dari dosa-dosa. Nah, itu sangat-sangat ditekankan, ya. Seperti itu. Makanya sebetulnya makanya seringkali gini sindirannya kan, orang Arminian itu pasti hidup lebih kudus daripada orang Reform. Karena orang Reform tuh sekali selamat tetap selamat. Oh ya wis, gak usah hidup kudus pun tetap selamat. Kalau Arminian kan ada ancaman, kamu kalau nggak taat, kamu pasti binasa. Nah, jadi tuntutan untuk hidup sucinya itu wah keras banget gitu. Ya, keras banget. Oke, itu Pak. Tapi kalau persentase nggak tahu, wong memang Tuhan yang nentukan nanti persentasenya ya pokoknya aku mengejar hidup kudus terus dalam hidupku gitu. Oke. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Andi. Ada Pak Heru Lukito, silakan Pak Heru. Ya Pak Heru. Terima kasih Pak Andi. Yang bagian terakhir tadi bahwa Pak Andi ingin menyampaikan orang-orang Arminian ini bahwa secara sederhana keselamatan itu bisa hilang begitu ya Pak ya? Benar. Dia tidak berpikir bahwa keselamatan yang segera dipercayai oleh iman dan itu hak prerogatifnya Allah, itu mereka tidak berpikir sedemikian ya Pak ya. Jadi memang mereka punya kehendak bebas untuk apa istilahnya ya porsi part mereka sebagai manusia untuk andil keselamatan itu harus benar-benar dijaga sampai akhir hidupnya begitu ya Pak ya. Kalau saya tadi tidak salah ini ya. Jadi memang orang Arminian itu kadang ada yang ngomong gini, setia sampai mati. Itu kan Alkitabiah kan. Itu juga firman Tuhan. Barang siapa yang setia sampai mati, Tuhan akan berikan mahkota. Jadi bagi mereka ada yang juga punya keyakinan finalnya itu yang menentukan. Finalnya. Jadi Anda ini misalkan hidup sudah begitu bobrok luar biasa, tapi finalnya Anda betul-betul bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Nah, Anda selamat. Tapi kalau Anda ini sekarang ini sudah percaya, lalu finalnya Anda misalnya jatuh dalam perjinan dan mati, Anda masuk neraka. Jadi finalnya itu sangat menentukan. Berarti juga menekankan hidup kudus ya Pak ya, seperti gerakan holisme. Holiness ya, gerakan holiness. Menekankan hidup suci, ya betul. Sangat menekankan hidup suci. Makanya ya ini kalau saya cerita sejarah lagi ya, makanya sebetulnya orang Reform ini ada andil kesalahan. Karena apa? Karena orang Reform ini yang sudah turun-temurun ini, itu hidupnya tidak benar-benar menjaga kekudusan. Sebagian loh ya, enggak semua. Sebagian, dan mungkin ini sebagian besar, orang yang mewarisi tradisi teologi Reform, itu tidak menjaga hidup kudus. Lalu akhirnya jadi batu sandungan, kerjanya mungkin juga mabuk-mabukan, kerjanya mungkin juga free sex, ya toh, ya pokoknya kacau lah hidupnya. Makanya kemudian akhirnya gerakan dari John Wesley, Charles Wesley ini memanggil kembali, ayo
kita jadi anak Tuhan yang mengejar hidup kudus. Makanya banyak orang yang bilang John Wesley itu Arminian karena menekankan hidup kudus. Padahal sebetulnya John Wesley itu masih sangat dekat dengan Reform. Cuma dia itu membuka celah tentang adanya hidup kudus ini yang akhirnya dijadikan semacam oleh pengikut John Wesley sebagai syarat keselamatan atau sebagai second blessing. Ya, jadi ini penting ini second blessing ini. Atau kalau mereka masih condong ke reformnya, ya kamu selamat, tetapi kalau kamu tidak hidup kudus, kamu itu tetap nanti akan di surga mungkin tingkat paling rendah. Dan hampir-hampir tidak selamat, tapi masih selamat. Gitu loh. Nah ini mungkin ajaran. Kalau kamu betul-betul hidup kudus, kamu akan surga sampai tingkat yang paling tinggi atau gimana. Nah itu ada sih yang mengajarkan seperti itu. Ya. Berarti prinsipnya Pak Andi Arief bilang final Pak ya. Final yang ditentukan final. Berarti orang Arminian bisa berpikir gini Pak, lebih baik kita berbuat sesuatu yang jahat dulu Pak. Nanti finalnya akhirnya baik kan gitu. Mungkin saya balik gitu Pak. Juga bisa Pak ya. Orang berpandangan gitu. Iya, cuma kan juga itu berisiko kan. Kok tahu kamu matinya pas finalnya itu kamu mau bertobat. Iya kalau kebablasan bagaimana ya toh? Nah itu kan matinya kita juga nggak tahu matinya kapan. Jadi mungkin mereka juga takut kalau dibuat risiko. Ya mari kita dosa dulu aja. Nah, enggak. Mereka enggak punya pemikiran seperti itu. Tapi final menentukan tuh ada memang dalam ajaran-ajaran beberapa orang Armenian yang mengajarkan seperti itu. Ya. Malam Pak Andi. Oke, silakan Pak Elia. Ya, hari ini betul kata Pak Aryo. Saya berpikir begini, kita diajak oleh Pak Andi hari ini untuk berempati sebagai seorang Armenian. Kalau kita bisa berempati, berarti kita bisa meredakan peperangan. Kan begitu ya Pak ya? Sebetulnya pertanyaan ini sudah di sesi yang lalu. Saya berpikir seorang Armenian itu membela Allah karena pertentangan dengan lawannya, rivalnya, kok rasanya menyudutkan Allah dari sisi kita manusia berpikir. Jadi bagi saya ini bagus untuk berempati, untuk bisa memahami mereka. Karena 5 dalil Kaden tadi itu ya, itu benar, semua kalau dijabarkan benar. Dan saya menambahkan sedikit, mereka lebih punya satu pandangan bahwa kita adalah serupa dengan gambar Allah Tritunggal. Allah aja punya pribadi yang berbeda, punya kehendak yang berbeda, tapi tetap mengacu kepada Allah Bapa. Nah, konsep-konsep itu yang terlahirkan menjadi seorang manusia yang segambar. Kita punya kehendak bebas, kita yang akhirnya menentukan diri kita. Itu saja Pak, agak sulit membuat pertanyaan yang tidak menyerang rival kita. Thank you. Pak Andi. Ya. Oke, Martin. Nanggapi Pak Aryo dengan Pak Eli ya. Pak Andi, Ya. per hari Senin ini, sebelumnya hari Kamis depan kan mau nih bahas Calvin. Nah, Ya. kan masih belum Pak. Nah, sekarang hari Senin ini Pak, ya saya berarti Arminian Pak. Oke. Sampai nunggu hari Kamis nanti Pak ya, baru milih Pak nanti. Tapi sekarang teryakinkan Arminian dulu Pak. Ya. Oke Pak Andi ya. Saya meyakinkan Anda supaya ikut Arminian. Wah, Iya, Pak. pindah ke Ya, lain Pak hati Aryo. ini. Saya sekarang Arminian sih Pak Aryo. Nah, Betul Pak Aryo ya. Sangat betul. Oke Pak. Dia pengacara top. Beliau pengacara top Armenian kok pembelanya. Secara logis masuk nalar semua ya Pak Aryo ya. Iya, betul. Dia hari ini pahlawan Andi. Armenian. Saya angkat tangan dulu Pak. Arminian nomor 1 sudah Pak dari grup ini. Oke Pak ya. Pak Cingli. Martin.
Nah, itu Ya, loh Pak. dipanggil Pak Liman, Pak Martin. Saya lihat Pak Andi Halim Ya, Pak. hari ini empati sama maksudnya katanya Pak Elia empati dengan Armenian. Tapi kalau saya lihat Armenia tidak pernah empati loh Pak sama Reform Pak, kalau jelaskan tak seperti ini loh Pak. Nggak apa-apa, no problem ya toh. Mereka nggak pernah empati sama kita ya nggak apa-apa. Pokoknya Pak, di grup ini Pak, ya di grup Zoom ini Pak ya, kalau 90% setuju Armenian semua, ikut Armenian, berarti penjelasannya Pak Andi berarti bagus hari ini. Itu aja, Pak. Sukses, memang. Dia mewakili Oke, Pak, ya. Armenian hari ini. Betul. Iya Pak, sama Pak Aryo. Kita satu tim Pak Aryo. Armenian ya Pak Aryo ya. Ya. Ya, kita kan harus tahu sejarah lengkapnya dulu. Makanya saya kadang-kadang melihat ya, oh kita ini terlalu cepat menuduh, nggak tahu sejarahnya, nggak tahu perjuangannya, nggak tahu cara berpikirnya. Nah, kalau kita tahu begini, oh beginikah, gitu loh. Yang dipikirkan Armenian itu seperti ini. Ya itu. Jadi kita itu memahami kenapa kok mereka seperti itu. Ya logik sekali, masuk akal sekali, dan itu bukan bodoh kan? Itu bukan bodoh. Itu memang suatu hal yang memang logis begitu loh. Ya masuk akal gitu. Ya betul Pak Andi. Pak Andi, grup Ya. sekarang yang dengar murid-murid yang sekarang hari ini betul kata Pak Martin, kita semuanya Armenian. Karena menurut saya juga Reform sombong, hanya Allah aja yang milik. Kita kan orang berdosa kan maunya aku dong ada apa andil, aku dong ada andil ya kan. Nah, jadi hari ini semuanya kita Armenian Pak, betul Pak. Jadi emang logisnya karena kan kami emang manusia daging Pak. Jadi harus ada andil. Kalau keselamatan itu ada andil gitu loh. Tapi kalau Reform kata orang-orang sombong, lu sombong banget katanya sombong. Nomor satu aja, cuman pilihan kalau lu dipilih. Kalau gua nggak dipilih gimana? Gua nggak sombong gitu. Jadi kita semuanya hari ini Armenian Pak. Ayo berubah semuanya, ganti Armenian. Bagaimana? Setuju tak? Setuju. Hanya untuk hari Senin saja. Hari Senin saja ya. Ayo belajar. Ganti pikiran Armenian. Nanti Habis ini tunggu sudah 15 sesi Anda ngeblak. Belum tentu Pak. Belum tentu hari ini aja Pak. Oh, kamu hari belum pernah Kamis. ikut toh? Anda belum pernah ikut kali. Belum pernah ikut pelajaran Kalau ini. nanti hari Kamis Pak Andi epilog untuk jelaskan Calvinisnya enggak mantep. Tetap kita Armenian Pak. Ketuanya siapa? 15 sesi. Ketuanya Armenian, ketuanya Pak Andi aja sekarang hari ini. iso diusir habis Steven tong kok ya. Tunggu Jangan tamunya heran loh. 15 sesi Nanti nanti. minggu depan nanti logonya ganti loh ya. Ini ronde pertama, belum ronde ke-15. Ya. Nanti Oke. geblak dengan Habis dia. ini kita kirim yuk link ini Apa kepada ada semua lagi? orang. Ini sudah lewat 6 menit. Sudah Berarti lewat. sudah selesai nih waktunya. Ya, selesai. Oke Pak. Hidup Armenian. Ya. Oke. Tadi, Tapi Malam satu hidup hal yang saya Armenian. mau sampaikan, spirit kita tetap mengasihi loh ya. Tidak Yes. boleh membenci, Iya tidak memang. boleh menghina, tidak boleh merendahkan, tidak boleh ya. Kita Loh kok mengasihi. kita kompak kok Pak. Kita kompak. Mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Nah, itu sudah dinyanyikan oleh Pak Keki itu. Di pihak sana ada Johnson loh. Loh, Di saya akhirnya reform ada ya, Johnson. tapi hati saya ini hati karismatik loh, sungguh. Nah, itu. Saya nggak suka marah kok. Gitu ya. Oke. Bagus. Oke, saya serahkan kepada moderator. Iya, pokoknya seperti yang disampaikan tadi ya, hati-hati jangan ditipu iblis supaya punya keinginan untuk menghancurkan manusianya. Benar Pak Andi Halim ya? Dan perjuangannya kembali ke Alkitab. Oke,
Pak Andi, kita akan tutup dan nantinya hari Kamis kita akan lanjutkan lagi ya untuk membahas mengenai Arminian versus Calvin ini di sesi yang keempat. Di sesi 1-3 Anda bisa mendengarkan kembali ya di YouTube kami di Street Spasi Ngagel, dan saya ingatkan kembali ya, kita ini siarannya live. Jadi semua perkataan kita akan terekam semuanya di YouTube ya. Jadi tetap jaga untuk punya spirit yang sama seperti yang Pak Andi infokan, yang dibilang tadi, punya spirit untuk mengasihi. Baik Pak Andi Halim, kita akan tutup dalam doa. Ya, saya minta Pak Liman boleh tutup dalam doa, Pak Liman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur malam ini kami bisa membahas antara Arminian dan Calvinis. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan bisa mengasihi satu sama lain, bukan menjatuhkan, bukan memfitnah dan lain-lainnya. Kiranya Roh Kudus memakai hamba-Mu Pak Andi Halim untuk bisa menjelaskan secara detail dan semaksimal mungkin dimengerti oleh anak-anak-Mu dengan baik-baik. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Berkati Radio RMC yang terus bekerja secara luar biasa untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.